selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Dengan saya Nurul Hidayah yang akan menemani pemirsa dimanapun berada dari awal hingga akhir acara kita. Di mana lagi kalau bukan di Bincang-Bincang Santai Talk Show. Nah, pada hari ini kami akan menyuguhkan nih sebuah tema yang menarik untuk teman-teman, yaitu skill jurnalistik dalam aktivitas penyiaran. Nah, ini ngomong-ngomong tentang jurnalistik nih, ini cuma sekedar pengetahuan saya aja ya, kayak jurnalistik itu peliputan berita, report, dan kayak menyampaikan berita gitu. Nah, daripada saya dan teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya jurnalistik itu? Nah, tentu saja di sini kita telah mengundang seseorang yang telah berkecimpung di dalam dunia jurnalistik. Tidak usah berlama-lama, langsung saja saya panggilkan Bapak Andri Wicaksono. Halo, selamat siang Bapak. Iya. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Iya Pak. Selalu harus. Ya, kesibukannya ngapain aja nih Pak sekarang? Sekarang saya aktivitasnya adalah humas di Sekolah Budi Utama, di Sekolah 3 Bahasa di Yogyakarta. Baru ya 4 bulan inilah Mbak. Oh, 4 bulan. Iya. Nah, teman-teman biar kita lebih tahu tentang Pak Andri nih, saya akan membacakan profil Bapak Andri terlebih dahulu. Tapi saya tertarik nih di pengalaman Bapak Andri nih. Itu pernah menjadi production assistant, itu di Trans 7 ya, di Trans 7 dan kamera person pada program Etalase, terus production assistant news entertainment, itu Trans 7 semua. Pernah masuk TV nih Bapak ya sepertinya ya. Pernah Mbak. Nah, teman-teman, daripada kita bertanya-tanya ya tentang jurnalistik, apa sih progresnya gimana gitu, mungkin kita langsung saja nih tanya kepada Bapak Andri. Saya lebih tertarik ke pengalaman Bapak sih, kenapa asal-muasalnya Bapak masuk ke dalam dunia jurnalis gitu. Oke, baik Mbak Nurul. Saya tertarik ke jurnalistik itu pertama sejak SMA ya. Sejak SMA, influence-nya adalah pertama bapak. Bapak itu maniak koran gitu. Maniak koran, dan dari kecil itu terbiasa di rumah tuh ada koran gitu. Nah, ketika SMA mulai tertarik ikut jurnalistik SMA ya, mading seperti itu. Oh, oke. Mading, oh media itu seperti apa sih? Mulai tertarik wartawan itu kayak gimana sih cara kerjanya seperti itu. Nah, mulai kelas 3 saya udah mulai untuk menjurusan, oke, fix saya pengen jadi jurnalis ketika SMA. Waktu itu nggak ada gambaran tuh wartawan itu apa. Tapi pokoknya itu ikut aja gitu. Iya. Ya, penasaran. Prinsipnya adalah pertama nih ini Mbak Nurul, bangga. Wah, fotonya Dipajang. tulisannya dipajang di koran gitu, dibaca orang banyak gitu. Keren ya gitu. Keren. Itu dari koran ya. Terus ketika SMA lulus, oke, saya masuk ke FISIP ilmu komunikasi. Nah, mulai di situ saya meneruskan media cetak yang saya tekuni waktu SMA seperti itu. Masuklah di UKM, saya kuliah di Atmajaya, UKM Teras Pers Media Cetak, kemudian menghidupkan media itu sebenarnya udah vakum lama. Kemudian saya diminta oleh kakak kelas waktu itu untuk mengaktifkan kembali, dan saya nol, nggak ada pengalaman memimpin media cetak untuk UKM. Saya dicemplungin di situ. Akhirnya oke, itu bisa jalan, alhamdulillah lancar. Kemudian saya masuk 2005 semester 1, semester 2 masih di media cetak. Kemudian semester 3 sudah ada mata kuliah broadcast nih ya. Udah tahu studio TV, oh TV itu kayak gini. Mata itu mulai bergeser ke televisi, melirik yang lain gitu. Melihat, oh di kampus tuh ada lab audiovisual, ada asisten lab. Keren ya jadi asisten lab tuh, punya privilege, bisa tahu alat baru yang dipunyain kampus. Kemudian ada workshop atau narasumber dari stasiun TV. Itu wah keren ya gitu. Akhirnya saya mulai 2006 saya mulai geser ke media televisi. Nah, setelah televisi dan jalan sampai pada akhirnya 2 semester sebelum saya lulus skripsi, saya jadi kontributor di salah satu media ya. Bukan kontributor, istilahnya anak ayam. Anak ayam itu asistennya kontributor lah gitu. Ya. Itu hanya berjalan mungkin 8 bulan, sekitar 8 bulan, tahu oh seperti ini alurnya. Kemudian setelah itu penyusunan skripsi, 2009 pertengahan lah ya, 2009 pertengahan saya sudah proposal sudah ACC, dan
ada bukaan Trans 7 di UGM waktu itu. Saya punya 8 teman, satu geng gitu. 8, 7-nya sudah selesai skripsi semua. Saya Iya. baru selesai seminar proposal waktu itu. Nah, nganterin bertujuh dan 8 dengan saya. Tapi ini yang terjadi realitasnya adalah ya, teman 7 itu belum masuk, tapi saya yang udah masuk duluan seperti itu. Akhirnya saya sampaikan itu ke dosen pembimbing saya itu kan, Pak saya udah diterima nih. Oh yaudah kamu harus cepet-cepet nyelesain skripsi kamu gitu. Akhirnya saya berjuang menyelesaikan skripsi saya dan 2010 Agustus 18 Agustus 2010 saya sudah mulai kerja di televisi. Iya. Nih, saya masih penasaran yang tadi Bapak 2005 yang Bapak bilang benar dicemplungin ke dalam itu padahal Bapak masih nol banget gitu. Nol banget. Itu tuh gimana untuk memulainya gitu loh Pak? Memulainya adalah saya yakin dan ketika kakak angkatan saya memberikan support bahwa kamu bisa kok gitu. Kita dukung bareng. Oke, di situ ada trust. Ketika ada trust yang diberikan dan kembali ke saya bahwa oke, ini tantangan nih. Bisa nggak gitu. Akhirnya itu membuat challenge buat saya dan akhirnya yes. Gitu. Bisa gitu. Saya ambil itu gitu. Jadi kayak itu terdiri akhirnya beberapa orang gitu loh Pak. Iya. Kayak sama gitu. Iya, ada pemret, ada pemimpin umum, ada pemretnya, ada redakturnya gitu. Jadi sepertinya karena keren ya Pak. Wah, ini keren nih gitu. Iya. Bisa melirik yang lain tapi bagus sih. Kayak skillnya makin banyak gitu ya Pak ya. Iya, memperluas. Apa sih aku pengen tahu apa aja sih di ilmu komunikasi. Ini berarti Bapak di dalam pertelevisian atau jurnalis itu udah berapa tahun berarti nih total semuanya? Saya masuk ke dunia pertelevisian itu 18 Agustus 2010, kemudian berakhir itu 2021 November, 1 November 2021 saya lulus dari media televisi, gitu. Ini kan dari banyak pengalaman Bapak nih, itu pengalaman yang tidak terlupakan apa Pak? Mungkin menjadi ya di Trans 7 tadi, gitu apa Pak? Iya. Di Trans 7, ini jadi ngomong ini ya, jadi corporate televisi ya. Jadi pengalamannya adalah ketika waktu itu ya, sekarang kondisinya mungkin berbeda. Dulu pusat pemerintahan, industri, media itu Jakarta sentris, Mbak. Berbeda dengan sekarang. Sekarang orang bisa punya podcast everywhere, dia nggak harus di Jakarta, dia bisa tenar. Fleksibel. Nah, semua pada era itu adalah semua mata tertuju ke Jakarta. Apalagi dunia industri komunikasi, liriknya ke Jakarta semua. Nah, pada pengalaman di situ adalah shock culture, iya pasti. Iya, pasti. Iya, saya hal yang baru gitu ya, kan. saya dari Jogja ya, SMA dan kuliah di Jogja, kemudian masuk ke ibu kota, emang ada shock culture itu. Kemudian setelah itu saya menjalani pendidikan BDP ya, Broadcast Development Program, kurang lebih 1 tahun. Jadi dari 18 Agustus 2010 sampai 18 Agustus 2011. Setelah itu lulus, saya masuk di redaksi. Seperti di program berita Hard News di Buletin Redaksi. Kalau pengalamannya yang tak terlupakan sampai sekarang adalah ketika mewawancarai Bapak Menteri Keuangan almarhum Pak Mari Muhammad waktu itu. Itu saya masih training. Saya tidak dikasih tahu sama koordinator liputan saya. Kamu nanti temuin Pak Mari Muhammad gitu. Ketika dicemplungin, saya nggak punya sangu, nggak punya bekal. Saya cuman berbekal kamu temuin Pak Mari Muhammad, wawancara dia gitu. Soal ekonomi makro. Nah, sampai di situ saya nggak punya bekal, saya habis, Mbak. Diuji. Kamu wawancara nggak punya bekal, nggak belajar dulu gitu. Sampai kantor, saya kan merasa kok nggak dikasih tahu. Dengan PD-nya saya ngomong ke korlip saya, loh Bang, kok aku nggak di briefing sih kalau Pak Mari Muhammad itu Menteri Keuangan. Disitulah jurnalis. Kamu harus tahu siapa yang kamu wawancara. Benar-benar. Siapa dia? Wah, ini kayak benar-benar shock banget. Kita emang harus siap seperti itu ya Pak ya kayak. Nah,
teman-teman, Seperti itu salah satunya. ini baru sedikit pengalaman dari Bapak Andri ya, itu udah sangat menarik sekali. Nah, sebelum kita menanya lebih jauh nih Pak, teman-teman bakal saksiin dulu nih ada dance cover terlebih dahulu. Check this out. Halo teman-teman, masih bersama saya Nurul Hidayah di Bincang-Bincang Santai Talk Show. Nah, ini masih ada, mumpung ada Bapak Andri nih, saya mau bertanya-tanya nih Pak tentang penyiaran. Nah, itu mengapa kredibilitas itu sangat penting dalam aktivitas penyiaran. Nah, terus bagaimana cara membangun kredibilitas itu? Ini yang versi Bapak ini. Oke, gini, kalau bicara kredibilitas tentunya berbicara soal kualitas produk. Produk kalau di media adalah produk jurnalistik ya, ataupun kalau di produksi ya kualitas produksinya. Kalau berkaitan dengan jurnalistik, yang nomor satu adalah kita harus profesional. Tentunya semua karya jurnalistik baik yang dari praproduksi sampai ke pasca produksi itu sesuai dengan prosedur produksi pemberitaan. Ya, trust itu yang utama, Mbak. Sekalinya media membuat pemberitaan yang keliru, selesai sudah. Karena kita bicara industri. Industri bicara share dan rating. Kalau Mbak Nurul pernah dengar nggak ada bicara share dan rating? Share dan rating televisi misalnya, ini jam berapa? Jam 2 misalnya, jam 2 UTY TV tayang bincang-bincang sore. Jam 2 jam yang sama ada Akindo punya bincang-bincang santai misalnya. Head to head, punya program dan substansi yang sama di jam yang sama. Dengan karakteristik penonton yang sama. Nah, disitulah
letak di mana kredibilitas itu diukur secara kuantitatif dari share dan rating itu. Kemudian secara kualitas itu nanti dari penontonnya. Nah, ini bicara kualitas ini nanti panjang ya. Iya. Kita akan bisa mengupas kualitas itu terlepas dari mana konten yang mendidik dan mana konten yang tidak mendidik. Dan itu dilematis juga. Seperti itu. Jadi ada dua hal. Kredibilitas tadi, kualitas dari dapur medianya, yang yang dari audience itu dari parameternya adalah share dan rating. Sederhananya adalah semakin tinggi rating kamu, share program kamu yang banyak nonton di jam yang sama, berarti program kamu disukai. Disukai, tapi kita nggak bicara kualitas ya, tapi secara kuantitas. Orang suka. Iya, benar-benar. Suka itu bisa ini menghibur, tapi bisa juga tidak mendidik. Bisa jadi. Iya, benar. Ya, Apalagi saat sekarang ini ya, Pak. Iya, benar-benar. Nah, ini sesuai nih dengan rating ya, Pak. Ini kan di Indonesia banyak tuh pakai yang menyuguhkan berita gosip gitu. Kenapa tuh ratingnya lebih tinggi gitu? Padahal kan bisa ada yang mendidik, kalau itu emang benar-benar penting nih, seperti yang dibutuhkan oleh penonton, kan bisa aja ratingnya itu tinggi. Tapi kenapa kayak di Indonesia kebanyakan gosip-gosip, itu tuh lebih cepat ratingnya naik gitu loh, Pak. Oke, ini menarik, Mbak. Waktu saya kuliah sih, ketika saya belum terjun dalam kubangan industri media pertelevisian, saya kritis gitu. Maksudnya, ini tayangan nggak mendidik gitu. Ini terus bikin protes ke KPI atau nulis di media seperti itu. Nah, ketika saya masuk dalam kubangan industri TV, saya ingin tahu sebenarnya sepelik apa sih gitu kan. Nah, kemudian saya waktu itu ketika program gosip itu tinggi ya, apalagi misalnya soal bulu kucingnya artis si X rontok 5 helai itu bisa jadi headline, Mbak. Iya, benar. Itu. Nah, saya jadi ingat dulu kalau misalnya ada katanya Dennis McWild dalam media massa bahwa semakin privacy atau semakin private kalangan pesohor itu terpublish, curiosity publik semakin tinggi. Dan itu paling banyak di negara berkembang. Seperti itu. Jadi kenapa tidak heran kenapa program gosip sampai sekarang masih lalu lalang, karena penontonnya tinggi, Mbak. Iya, benar. Emang orang-orang lebih banyak suka gosip ya, Pak ya? Iya. Ibarat kata gini, kita memasak makanan yang sehat, bahan-bahan alami organik gitu, nggak ada MSG, nggak ada micin, nggak ada pengawet. Yang suka kalangan terbatas. Tapi ketika kita suguhkan junk food, hamburger, semua junk food lah, gitu, itu laris, Mbak. Benar. Kita mau pilih yang mana? Kita punya SDM, orang-orang ilmu komunikasi yang punya substansi, punya idealisme, menyuguhkan makanan yang sehat, yang organik, tapi nggak laku. Sementara kita bicara industri, kita suguhkan junk food, makanan yang nggak sehat untuk dikonsumsi tiap hari, bahkan sehari mungkin 3 kali, itu laku keras, dan itu menghidupi, sustain untuk industri. Itu, Mbak. Ini pembahasannya semakin menarik ya, teman-teman. Nah, sebelum itu nih bakal ada yang lewat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Santai Talk Show.
Halo teman-teman, masih bersama saya Nurul Hidayah di Bincang-Bincang Santai Talk Show. Nah, ini tadi pertanyaannya kayak nanggung banget loh Pak. Saya sambil minum loh Mbak. boleh Pak, silakan diminum Pak. Nah ini nanggung banget, saya mau nanya satu pertanyaan lagi nih Pak. Itu bagaimana sikap yang harus dilakukan seorang jurnalis dalam menghadapi stereotip yang tertulis dalam kode etik jurnalistik gitu? Stereotip yang seperti apa maksudnya? Semisal ya namanya orang pasti berpersepsi atau berstereotip, oh ini kodenya seperti ini nih gitu, yang dalam kode etik jurnalistik gitu Pak. Yang pasti, jadi Bapak yang seorang jurnalis seperti apa gitu menanggapinya gitu Pak? Supaya masyarakat tidak. Iya, oke. Oke. Pada dasarnya semua jurnalis baik media cetak, media elektronik dan semua medianya mempunyai basic yang sama. Semua punya aturan Dewan Pers. Kalau dilindungi oleh Undang-Undang Pers ya, nomor 4 tahun 2000, sama Undang-Undang Penyiaran ya, nomor 32 tahun 2002. Tapi ini akan ada pembaruan juga sih nanti. Itu yang menjadi pokok aturannya. Tapi nanti di dalam masing-masing organisasi medianya, media A dengan B mereka punya subspesialis sendiri. Misalnya tidak boleh menerima imbalan apapun, karena itu bagian dari gratifikasi siapapun narasumbernya. Ketika kamu ketahuan menerima gratifikasi dari narasumber, selesai kamu. Strict. Ada banyak sekarang sudah menerapkan seperti itu. Karena ini berkaitan dengan independensi media dalam pemberitaan. Karena terkait dengan stigma masyarakat nantinya. Tapi seperti itu emang merata apa gimana Pak? Kalau media-media nasional dan media-media lokal yang sudah punya nama lama, mereka tetap menjaga sih. Memang harus seperti itu. Dan sekarang sudah hampir semua media menerapkan itu, dan ketika ada jurnalis ketahuan menerima gratifikasi dari narasumber, apalagi yang diwawancara adalah orang yang nantinya jadi OTT nih, selesai sudah, bahaya. Makanya tantangan jadi jurnalis itu cukup menantang, cukup berat. Apalagi nanti kalau masuknya di des politik, des hukum, nanti bertemunya dengan pejabat-pejabat yang di wilayah-wilayah hukum gitu ya, atau yang mereka di DPR atau politisi. Nah itu kita berteman harus menjaga relasi, harus, karena bagian dari stakeholder ya. Tapi berkaitan dengan pemberian ataupun aktivitas-aktivitas yang rentan terhadap termasuk gratifikasi atau termasuk imbalan, ada pretensi khusus, nah itu yang harus dihindari. Seperti itu. Berarti begitu ya Pak ya tentang jurnalis. Jadi teman-teman, jurnalis itu bukan ya sekedar yang orang lihat gitu aja ya Pak. Emang harus siap gitu kan. Harus siap. Kayak emang tidak ada seperti tadi pengalaman Bapak, tidak ada perencanaan terlebih dahulu gitu ya. Emang siap terjun seperti itu. Nah Pak Andri, terima kasih telah menyempatkan waktunya di Bincang-Bincang Santai bersama saya Nurul Hidayah ya Pak. Terima kasih untuk kru yang bertugas dan semua sponsor. Saya Nurul Hidayah pamit undur diri, selamat siang.